Cira Caniago, Nama saya Anggi. 5-7. Dia di atas 8 jutaan. 8 juta lah ya. Iya. Setengah juta sampai sejutaan gitu. Kalau tanggungan pasti ke orang tua ya, setiap bulan ngirim. Terus untuk pribadi mungkin lebih nabung ya. Yang pastinya anak sekolah, kemudian ada juga cicilan, ya kan, ada juga ya, orang tua. Itu untuk membantu orang tua dikit sama adik sih lebih. Tapi kira-kira gaji segitu cukup gak sih untuk membiayai kebutuhan yang Mbak sebutin tadi? Pasti orang nggak akan pernah cukup sih mas. Dicukup-cukupin aja. Itu masih agak kurang sih. Halo kawan akurat, welcome to ESA, Ekonomi Santai bersama gua Heri Gondrong. Ini adalah program pertama kita yang mengulas seputar ekonomi secara santai ya. Gak usah berat-berat lah ya. Nah, tema kali ini adalah membahas seputar yang lagi viral yaitu generasi sandwich, generasi yang serba nanggung. Banyak tanggungan. Nah, penasaran bagaimana pembahasannya? Ikutin gue. Generasi sandwich adalah sebutan untuk sekelompok orang yang sedang dalam masa produktif bekerja, namun harus menanggung kebutuhan hidup beberapa generasi, yaitu orang tua mereka, diri sendiri, anak, atau saudaranya. Ada dua tipe generasi sandwich. Pertama, the traditional sandwich generation. Tipe ini berisi orang dewasa di atas usia 30-50 tahun yang harus mengurus orang tua mereka, baik secara finansial maupun non-finansial. Kedua, ada the open face sandwich generation. Generasi ini berisikan siapa saja yang terlibat dalam perawatan lansia. Jadi, pada generasi ini, mereka yang sudah menikah masih harus membiayai orang tua serta saudara kandungnya. Orang-orang yang terjebak dalam generasi sandwich ini seringkali tidak bisa merasa bahagia karena banyaknya tanggungan yang mereka hadapi. Lalu, bagaimana tanggapan generasi sandwich dan solusi yang tepat untuk mereka agar bisa mengatur kebutuhannya? Oke kawan akurat, gue akan coba nanya-nanya orang di sini nih. Gaji mereka berapa sih? Apakah mereka termasuk generasi sandwich? Yuk ikutin gue. Halo Kak, namanya siapa? Halo Cira Caniago, Saya Novi, Nama saya Anggi. Tinggal di mana? tinggal di daerah Cibubur. tinggal di Bekasi. Bekasi ya? Oh Ya, jauh sekali ya Pak. Bekasi. Ke sini kerja atau gimana? Ini liburan sih, ke Liburan ya? tempat keluarga. Gitu. Tinggal di Jogja. Jogja berarti Ya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira gaji kakak tuh berapa ya? Gaji, Atau kisarannya boleh lah. kisaran kali ya, 5-7. Dia di atas 8 jutaan. 8 juta lah ya? Iya. Aku nggak kerja mentap lah, lebih kepada freelancer. Jadi paling dapatnya setengah juta sampai sejutaan gitu. Kira-kira gaji segitu tuh punya tanggungan berapa tuh? Kalau tanggungan pasti ke orang tua ya, setiap bulan ngirim. Terus untuk pribadi mungkin lebih nabung ya. Nah, kalau misalkan untuk kebutuhan primer, untuk makan kan udah terhitung juga nominal berapa. Tapi kalau yang penting-penting tuh udah pasti tuh untuk orang tua, amal, terus konsumsi, sama entertain sih. Yang pastinya anak sekolah, kemudian ada juga cicilan, ya kan, ada juga ya, orang tua. Itu untuk membantu orang tua dikit sama adik sih lebih. Tapi kira-kira gaji segitu cukup gak sih untuk membiayai kebutuhan yang Mbak sebutin tadi gitu? Sebenarnya cukup apa enggak, pasti orang nggak akan pernah cukup sih mas. Dicukup-cukupin aja bisa. Kalau gaji segitu untuk aku yang tinggal di Jogja kayaknya ya, itu masih agak kurang sih. Nah, kawan akurat, tadi kita sudah nanya-nanya nih, orang-orang bisa dibilang mereka adalah salah satu generasi sandwich. Kalian pasti penasaran kan, gimana sih generasi sandwich ini bisa tetap bahagia menjalani hidup di tengah banyak atau
tumpukan utang-utang mereka gitu ya. Nah, sekarang saya sudah bersama perencana keuangan dari Financialku, Mbak Sherly. Halo Kak, Halo, gimana Kak? baik-baik. Oke, Kak. Halo. Sesuai tema kita sekarang, generasi sandwich, mungkin dari Kak Sherly sendiri ada gak sih tips untuk generasi sandwich nih? Ya mungkin secara umum untuk mengelola keuangannya agar tetap survive dari segala macam masalahnya gitu, terutama terkait ekonomi ya. Iya. Nah, sayangnya generasi sandwich ini tuh bukan cuma melibatkan keuangan nih. Iya. Benar. Jadi bisa melibatkan fisiknya kita, Benar. perasaannya kita sampai berlarut-larut nggak tahu sampai kapan kan. Jadi masalah yang dibenahi itu sebelum masalah keuangan adalah masalah psikologisnya dulu. Oke. Jadi kalau bisa dibilang ini kita melihat bahwa karena hanya cuma satu orang, dia berasa kayak nggak ada jalan keluar. Ya. Dan biasanya mau resign nggak bisa karena BU. Ya benar, butuh uang ya teman. Pertama adalah harus komunikasi dulu. Jadi bagikan ini sama orang terdekat atau mungkin orang-orang yang profesional bahwa kita capek gitu ya, kita juga mungkin butuh istirahat dan kita juga butuh bantuan dari mereka. Yang kedua adalah baru dari sini kita ngecek kondisi keuangan kita nih. Kemudian yang ketiga adalah nambah kaki. Iya. Apakah itu mungkin ditumpu sama yang lain gitu ya, pokoknya tambah kaki. Jadi penghasilan bisa dari penghasilan aktif, penghasilan kita bekerja, berusaha, atau mungkin pencari nafkahnya nggak cuma kita, tapi ada orang-orang lain yang membantu. Iya. Mungkin bisa juga dari sampingan kali ya. Bisa juga dari sampingan, dari bisa orang bilang tuh kalau lagi santai-santai gitu bisa cuan tetap datang ya, itu bagus banget gitu ya. Nanam pohon duit kali ya Kak. Nanam pohon duit boleh. Nah Kak, mungkin salah satu yang harus dilakukan generasi sandwich ini adalah berinvestasi nih. Nah mungkin dari Kak Sherly sendiri, gimana sih investasi yang cocok untuk mereka agar tetap ya itu tadi bahagia gitu menjalani hidup. Oke. Nah, sebelum ke investasi sebetulnya ada satu yang perlu diperhatiin sama teman-teman semua. Bahwa kalau untuk generasi sandwich, kondisi keuangannya itu harus aman dulu sebelum nyaman. Iya. Aman sebelum nyaman ya. Ya. Pastikan bahwa pertama adalah uang harus terus masuk. Benar. Yang kedua adalah jangan sampai yang keluar lebih besar daripada yang masuk. Nanti kalau penghasilan belum bisa ditambah, gimana caranya supaya pengeluaran saya nggak semakin membengkak? Ya, Gitu ya. ya. Makanya kita harus tahu pengeluaran apa aja nih kita per bulannya. Yang ketiga adalah harus punya dana darurat. Dana darurat ini boleh ditempatkan pada produk-produk keuangan. Jadi bukan produk investasi yang agresif, Ya. tapi produk keuangan yang aman. Misalnya pada tabungan, deposito gitu ya, atau sampai dengan reksadana pasar uang. Mas mungkin salah satunya. Emas boleh, tapi emas juga bisa digunain buat jangka panjang. Oh iya. Jadi iya, alternatifnya bisa buat dana darurat, bisa buat jangka panjang. iya. Yang selanjutnya nih Kak Sherly nih, kalau misalkan generasi sandwich ini atau masyarakat pada umumnya lah ya, kalau mereka tiba-tiba butuh dana, tiba-tiba tengah bulan ini udah nggak punya duit. Nah itu gimana tuh solusinya Kak Sherly? Hindari pinjaman yang bunganya tinggi. Ya, berarti harus minjem dulu ya? Hindari. Jadi pinjaman yang bunga tinggi itu contohnya seperti pinjol, Ya. pay letter, ya. Kalau memang bisa, kita cari pinjaman mungkin kalau ada dari perusahaan, koperasi, gitu ya. Iya. Atau kasbon. Mas Bun ke teman tuh, kawan-kawan akurat. Atau mungkin pinjaman ke sanak saudara dulu, tapi Iya. jangan lama-lama gitu. Jadi untuk menutupi time gap Iya, jeda iya. waktu sampai Benar, gajian benar. berikutnya. Ya. Atau bisa juga sih sebetulnya kalau kita lagi dapat bonus tambahan Iya. ya, misalnya kayak THR, bonus misalnya gaji ke-13, gaji ke-14, gaji ke-15, Iya. nah itu disisihkan buat dana darurat. Oh, Jadi jangan Nabung? diisi, nabung. Nabung dong ya, iya. Nabung. nabung sendiri boleh gak Kak? Nabung sendiri. Misalkan dia ada berangkas gitu atau celengan gitu. Sebetulnya sih kalau nabung sendiri bunganya nggak ada ya. Ada, benar. Malah kita bisa tergerus inflasi. Iya sih, Malah benar. justru saya menyarankan karena generasi sandwich ini kan butuh tambahan penghasilan. Iya. Jadi dari sekian banyak produk investasi bisa pilih produk investasi yang jenisnya itu menghasilkan arus kas setiap bulan. Pilih produk-produk investasinya itu yang kita kenal. Yang kedua adalah cari yang aman. Yang ketiga adalah boleh cari yang menghasilkan keuntungannya langsung setiap bulan pasti. Iya. Selain investasi tadi adalah bagaimana caranya kasbon. Makanya karena akurat ini harus banyak-banyak teman gitu, harus banyak berbuat baik sama teman. Jangan sampai temannya ada masalah gitu, terus tiba-tiba kita mau minjem duit, enggak gitu. Tadi kan kita sudah membahas investasi gitu ya, artinya memang banyak pilihan dari mulai reksadana, deposito, tabungan. Tapi kan mereka tetap harus mengeluarkan pengeluaran setiap bulannya gitu ya Kak ya. Nah, Ya. dari Kak Sherly sendiri kira-kira mana sih yang prioritas pengeluaran yang harus dilakukan oleh generasi ini gitu? Biasanya seperti ini, jadi dicatat dulu pengeluarannya Ya. apa aja nih per bulan, semuanya dicatat, habis itu kita kumpulkan dalam sebulan itu
kelompok-kelompokin ke dalam kategori-kategori nih. Saya bagi Oke, jadi 5. jadi 5 ya Kak ya? Jadi 5. Pertama adalah kewajiban. Ini adalah sesuatu yang kalau kita nggak keluarin uangnya, kita nggak akan dapat hak kita. Oh oke. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan ini adalah sesuatu yang kita perlu bayarkan untuk kita bisa hidup produktif. Yang ketiga adalah sifatnya itu kita memberi. Nah ini adalah masuk ke dalam tabungan generasi sandwich. Yang keempat ini adalah investasi, dana darurat dan investasi. Dan yang kelima keinginan atau buat diri sendiri. Ya intinya kita dari 5 poin tadi intinya adalah gimana cara generasi sandwich ini mengelola keuangan dengan baik dan benar, dan paling penting itu sabar. Jangan sampai utamain gaya dulu gitu ya Kak ya. Sementara kewajiban-kewajiban mereka seperti bayar cicilan, bayar sekolah anak, dan mungkin untuk orang tua terabaikan gitu. Nah, tapi kan generasi sandwich ini kan nggak semuanya bergaji atau memiliki upah di atas UMR gitu lah ya. Ya. Ada juga yang di bawah UMR, itu gimana tipsnya untuk agar mereka walaupun masuk di generasi sandwich ini bisa tetap hidup bahagia lagi-lagi. Ya betul. Memang segala sesuatu butuh uang, tapi uang nggak bisa semuanya menjamin kebahagiaan. Ya, sepakat. Cuma memang lebih enak kalau punya uang cukup. Sebenarnya gampang ya kalau ada uang ya. Prinsipnya adalah harus tambah kakinya dulu. Mungkin penghasilan saat ini masih kecil, tapi kita punya aset-aset yang belum diberdayakan. Atau yang tadi melibatkan anggota keluarga. Ya. Nah, salah satu yang kadang-kadang dilupakan dalam generasi sandwich adalah biasanya kita ini segan ngomongin uang sama anggota keluarga, sama ada pride gitu, ada kebanggaan untuk kita jangan deh ngomongin soal uang. Padahal sebenarnya generasi sandwich itu butuh bantuan. Bantuan ya. Ya. Dan langkah pertama untuk memulihkan keuangan itu adalah harus kita bagaimana caranya membuka diri untuk minta bantuan. Benar-benar. Artinya dari yang tadi Kak Seri paparin ini, ya intinya kita harus cari-cari sampingan lah, freelance gitu. Betul. Dulu jadi tukang berkebun di rumah, jadi driver ojek online gitu kan. Yang penting kakinya tuh kuat dulu teman-teman. Gak usah malu lah bilang ke keluarga kita butuh bantuan nih sebagai generasi sandwich. Nah tapi tadi saya belum tahu nih. Mungkin Kak Sherly bisa jelasin Financialku ini apa sih? Ini tuh perusahaan apa gitu? Mungkin sedikit sebelum kita closing nih Kak. Oke, jadi Financialku adalah perusahaan perencana keuangan di mana kita ada aplikasi dan portal perencana keuangan. Teman-teman bisa akses, kita langsung belajar soal keuangan, bertanya juga dengan ahli kita yaitu perencana keuangan, dan juga bisa belajar akses kita lewat kayak misalnya cek financial check up, terus juga merencanakan tujuan keuangan, ada banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau buat kawan-kawan akurat yang mau atau bingung gimana sih cara mengelola keuangan yang baik, cek di websitenya aja ya kayak financialku.com ya. Oke kawan akurat, mungkin sekian bincang-bincang kita, mungkin sebentar ya, tapi ini tuh penting untuk kalian semua gitu. Bagaimana caranya menjadi generasi sandwich yang tetap bahagia. Jadi kaki-kakinya dibanyakin, sampingan-sampingan pekerjaannya kalau bisa diperbanyak gitu ya, dan tidak malu untuk mengaku kalau kalian butuh bantuan gitu. Nah, oke, segitu aja kawan akurat. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber dan isu-isu yang menarik lainnya. Terima kasih Kak. Terima kasih.